Dari ini Bu atau Pak ya, Willia. Mas Riko izin bertanya. 2 bulan ini saya sudah merasakan kedamaian yang luar biasa. Di luar kondisi orang-orang dan lain-lain berbalik arah keuangan. Tapi entah kenapa 3 hari terakhir ini dada saya sesak. Terus entah apa pemicunya, karena nggak ada konflik apapun di luar. Hanya dada sesak, panas. Disadari, dinikmatin kok nggak selesai-selesai, malah pusing, badan meriang. Nah, ini gini. Nah, ketika kita mencari pemicunya, berarti kita tidak sedang menyadari. Intinya itu, ketika ini kan udah tersadari semua, terus frame-nya mulai membaik, rezeki mulai gacor, kemudian tiba-tiba di suatu hari dadanya terasa nggak enak, atau emosinya tiba-tiba kok muncul, tapi kok pemicunya nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba emosinya nggak enak. Nah, kesalahan kita adalah pikiran pasti mencoba mencari tahu, oh ini kenapa ya? Nah, masalahnya ketika ini tanya, ini kenapa ya? Kita berusaha menjawab, padahal ini dibiarkan lewat aja. Ketika ini dibiarkan lewat, emosinya akan tersadari secara. Tapi kalau ini kita nempel, ya kita pasti mencari ceritanya. Nggak selesai-selesai kalau kita nyari ceritanya, karena kita nggak tahu. Aman? Ya. Satu lagi, nanti baru ini ke open mic dari Yuven Woda. Malam Mas mau nanya, tutorial pasrah total ke Tuhan atau semesta versinya Mas Riko itu gimana? Intinya gini, kalau mau dari tingkat yang tertinggi, intinya ketika kita memasrahkan sesuatu, kita pasrahnya ke siapa dan yang pasrah siapa. Itu. Ketika itu tersadari, usaha untuk pasrah, otomatis pasrah terjadi apa adanya. Itu. Caranya paling gampang itu. Tapi kalau mau cara yang agak densitas yang agak padat ya, seperti yang mungkin kebanyakan kalau paling ini, paling mendekati densitas yang tinggi adalah ketika kita menganggap semesta atau Tuhan adalah orang tua kita sendiri. Itu adalah cara dengan densitas yang setidaknya agak tinggi. Ketika itu otomatis kita menganggap semesta adalah orang tua kita yang baik dan lain-lain. Walaupun itu juga masih ada shadow tentang Tuhannya. Itu rawan terjebak di shadow Tuhannya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, silakan yang mau open mic. Halo. Halo? Ya. Halo Mas Riko. Halo. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bu. Ya. Mas, saya tuh mau tanya. Jadi gini, saya itu kan udah letting in, terus kayak berasa kalau perasaannya itu udah netral. Dan kayak udah nggak ada perasaan kayak apa ya? Udah kosong, udah netral gitu. Terus aku tuh kayak inisiatif aja untuk take action untuk apa yang biasanya aku lakukan untuk mencapai goal-goalku gitu. Tapi jadi selama taking action itu, pada saat perasaan itu netral, itu berasanya tuh kayak santai, kayak ringan gitu. Tapi besok harinya ketika aku mau melakukan itu lagi, itu udah beda lagi rasanya. Itu udah kayak apa ya? Udah resisten lagi. Jadinya aku tuh berhenti lagi dan letting in lagi. Terus besok-besoknya aku tuh coba, jadi meskipun ada misalnya sisa-sisa emosi, misalkan itu masih sedikit, aku tuh coba kayak terus aja taking action sambil sadar tentang emosi-emosi tersebut gitu. Pertanyaannya adalah gimana menurut Mas Riko, apakah yang aku lakukan itu sudah benar atau memang baiknya itu
yang sesuai dengan yang Mas Riko bilang aja, yang kayak kita tuh menunggu sampai benar-benar ada gerakan spontan gitu. Oke. Intinya gini. Intinya adalah ketika kita sadar, kemudian emosinya benar-benar udah ya minim terkuras banyak lah, atau terkuras minim terserah lah. Ketika udah agak cair, ketika yang beku itu udah agak cair, pendaman itu kan otomatis beku kan, kayak sumbatan kan. Ketika sumbatannya mulai mencair, aliran energinya mulai lancar, otomatis kita itu kayak layangan yang seakan-akan terbawa oleh angin semesta. Kita ngikut, ya. Kita nggak berusaha menggerakkan, tapi tiba-tiba ada gerakan sendiri. Nah, masalahnya ketika kita berusaha ketika kita terbawa angin, biasanya itu mulai muncul ketakutan. Pendaman ketakutannya mulai muncul. Ini bener kah? Atau ini bener gini kah? Ini kok nggak kayak kayak kok aku kok area abu-abu, kok di area yang tidak tak kenal, kok rasanya kok nggak nyaman, nggak familiar. Nah, kemudian kita berusaha mengendalikan layang-layang kita lagi. Nah, kesalahannya di situ. Ketika udah mulai bergerak, ya udah biarin aja. Kemudian besoknya gerak lagi, terus tapi muncul rasa yang nggak nyaman, disadari dulu rasa nggak nyamannya. Intinya perlu aware setiap saat kalau sedang ada rasa yang tidak nyaman. Intinya jangan berusaha lari dengan suatu aktivitas. Misal gini, misal waktu hari Sabtu, hari Minggu kan kita libur kan. Hari libur kan biasanya kita jarang, karena nggak ada aktivitas dan karena kita jarang pegang HP, rasanya itu nggak enak, bener nggak? Rasanya itu kayak nggak nyaman di area tubuh itu, rasanya nggak nyaman. Kemudian kita membuat kesibukan baru, misal tiba-tiba ke mall aja lah, nonton gitu. Nah, berarti kita nonton itu berdasar kan beda ketika kita benar-benar dalam nuansa perayaan. Oh, nuansanya enak merayakan, tiba-tiba aku ingin nonton, ya udah nonton, nggak masalah. Tapi kalau dasar gerakannya itu adalah ketidaknyamanan, hasilnya juga pasti tidak nyaman. Setelah sampai nonton, rasanya balik lagi ke parah ketidaknyamanannya. Sama kayak misal rasanya tidak nyaman, karena nggak nyaman sampean takut, terus sampean action, entah itu kayak kasusnya Papa Levi tadi, gali lubang, tutup lubang, dia nyari hutang, ya otomatis makin nggak nyaman setelah itu rasanya. Itu. Jadi ya intinya emosinya sampai nyaman dulu, baru action, baru gerak gitu ya. Kalau misalnya kita pengen inisiatif sendiri gitu. Total air itu biasanya udah ada gerakan pasti, meskipun itu cairnya 5%, itu pasti sudah ada gerakan pasti itu. Ya, soalnya kadang kayak nunggu tuh lama nggak ada gitu jadinya. Nah itu karena sampai menunggu, yang menunggu itu belum disadari. Mungkin ketika sampai nunggu, ya sampai akan menunggu terus. Masalahnya di situ. Bingung aja, pokoknya lama banget. Sama itu kejadiannya sama saya. Iya. Sama. Kejawab akhirnya. Oke, Mas, aku ngerti sekarang. Oke. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya.